Oke, selamat malam semuanya. Karena di sini saya membuat video pada malam hari, saya mengucapkan selamat malam. Oke, di sini saya akan membahas tentang konfigurasi dasar tentang iOS, router dan switch, yaitu dalamnya ada pemberian hostname, konfigurasi keamanan, line konsol, terus keamanan virtual, terminal, dan banner. Oke, langsung saja. Di sini kita akan buka aplikasi Cisco Packet Tracer. Di sini kita letakkan router, klik satu kali, kita pilih router jenis mana yang akan kita pakai. Satu kali, taruh di kanvas, klik satu kali, ya, router on, kita kasih RI. Ada pertanyaan, yes, kita jawab. Oke, di sini pertama-tama kita masuk ke user accept. Setelah itu kita coba beri perintah enable. Ya, kita sekarang masuk ke prefix accept. Setelah itu saya akan mencoba untuk memberikan hostname untuk router yang kita pakai dengan perintah configure terminal. Kita masuk dulu ke configure terminal. Saya coba besarkan sedikit. Iya. Oke, saya rasa cukup. Kita sekarang masuk ke configure terminal. Kita beri perintah host name. Kita akan kasih nama apa di sini? Misalkan saya ingin Elektro UBL. Elektro UBL. Ya, bisa kita perhatikan di sini langsung terlihat nama router menjadi nama yang kita inginkan, menjadi hostname yang kita inginkan, Elektro UBL. Oke, next. Saya akan coba beri password untuk line console dengan perintah line console 0. Oke, di sini perhatikan. Kita masuk ke konfigurasi line console, kita berikan password. Apa password yang kita inginkan? Misalkan di sini saya ingin Cisco. Cisco ini adalah passwordnya. Lalu kita enter, kita aktifkan dengan perintah login. Oke. Ya, setelah itu saya akan mencoba memberikan password pada line virtual terminal dengan perintah line vty 0 spasi 4. Di sini 0 spasi 4 yaitu mulai dari 0 sampai dengan 4. Jadi ada 5. Mengapa kita berikan password yang sama? Karena setiap satu kali telnet atau SSH dan saat telnet keluar atau telnet masuk, kita tidak tahu dia memakai virtual terminal yang mana. Sebaiknya diberi password yang sama. Ketikkan password Cisco. Cisco adalah sebagai passwordnya. Lalu enter, aktifkan dengan perintah login. Oke, berhasil. Lalu saya akan coba buktikan apakah passwordnya berjalan. Saya akan keluar, exit.
exit, disable, saya akan coba akses dari komputer. Di sini kita akan tambahkan komputer yang akan dihubungkan ke router dengan kabel konsol. Ya, konsol RS232. Oke, kita klik sekali, desktop. Sebenarnya ini adalah tampilan yang sama seperti yang tadi, tapi untuk di lapangan kita akan memakai komputer untuk melakukan setting dari router, karena router tidak memiliki layar dan tidak bisa dikonfigurasi langsung di routernya, harus pakai komputer. Oke, saya minimize, saya hanya ingin menunjukkan saja. Saya kembali ke sini, exit. Saya akan coba masuk user access verification password. Kalau saya mengetikkan salah, dia nanya lagi sampai benar. Cisco. Di sini password tidak ditampilkan. Perlu diingat, password di sini tidak ditampilkan. Coba ya. Password sudah benar. Lalu saya akan masuk ke privilege exec dengan perintah enable. Ya, saya langsung bisa masuk ke privilege exec. Jadi di sini dari user exec ke user privilege exec tidak ada password. Saya perlu mengamankan lagi dengan password. Dengan cara enable password. Saya sebenarnya harus masuk dulu ke configure terminal. Perintah configure terminal. Enter. Setelah itu kita ketikkan perintah enable password. Lalu apa password yang kita pakai? Misal class. Perlu diperhatikan, class di sini ada passwordnya. Enter. Oke, password selesai. Saya akan coba masuk. Oke, maaf, saya keluar dulu lalu masuk ke privilege exec. Ya, disable. Saya akan coba masuk ke privilege exec dengan perintah enable. Ya, di sini tanyakan password. Apa passwordnya? Tadi baru kita buat, yaitu passwordnya class. Saya akan ketik class. Oke. Tapi perlu diingat, class di sini password tidak dienkripsi. Jadi siapapun yang bisa masuk ke konfigurasi router dan bisa melihat running configuration-nya, dia akan tahu password kita. Saya akan buktikan dengan perintah show running configuration. Show running config. Show running config. Ini di sini dapat kita lihat enable password class. Kita harus mengenkripsi password tersebut agar tidak mudah dibobol oleh orang lain. Lalu selanjutnya kita akan melakukan enable secret agar password terenkripsi dengan cara kita masuk dulu ke configure terminal.
kita ketikkan perintah enable secret class. The enable secret you have chose the send your enable password. Jadi password kita sudah dienkripsi. Saya akan coba buktikan dengan cara exit, show running config. Ya, kita bisa lihat di sini enable secret password tidak ketahuan. Tentunya saya nanti harus menghapus ini agar password saya tidak bisa dilihat oleh orang lain yang tidak berkepentingan. Oke, next. Jadi sekarang kita akan memberikan banner. Banner itu merupakan keterangan di saat kita pertama kali masuk ke setting dari router. Kita harus masuk dulu ke global configuration dengan perintah seperti tadi, configure terminal. Ya, lalu kita beri perintah banner modi, awali dengan tanda pagar dan akhiri dengan tanda pagar. Misal banner di sini saya ingin tuliskan router teknik elektro hanya yang kiri dengan tanda pagar. Banner router teknik elektro hanya yang memiliki hak akses yang diperbolehkan masuk. Enter. Oke, banner sudah selesai. Kita lihat apakah bannernya bekerja. Kita keluar dulu ya, disable, exit. Sekarang kita coba masuk. Password. Di sini ada tulisan banner. Router teknik elektro hanya yang memiliki hak akses diperbolehkan masuk. Password. Ketikkan password yang tadi. Cisco. Oke. Kita perlu diperhatikan di sini konfigurasi yang telah kita lakukan harus kita simpan agar di saat terjadi listrik padam atau suatu hal yang tidak diinginkan dan router harus booting ulang atau dinyalakan ulang, konfigurasi tidak hilang. Saya akan buktikan bahwa konfigurasi di sini belum tersimpan dengan cara show startup config. Oke, maaf. Saya harus masuk dulu ke privilege exec dengan cara di enable. Password class. Oke. Show startup config. Kita bisa baca startup config is not present. Jadi di sini belum ada startup config. Kita harus menyetingnya dengan cara mengkopikan dari si running config ke startup config dengan perintah copy from config ke startup config.
namanya startup config, dia menanyakan. Kalau kita enter, oke, running config is configuration. Jadi sudah ada running configuration dan ada startup configuration. Kita cek apakah startup configuration sudah ada. Tekan show startup configuration. Ya, isinya akan sama persis dengan running configuration. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa like dan subscribe videonya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.